Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang ilmu faraid. Nah, sebelum kita pusing sama ilmu faraid, kita perkenalan dulu yuk. Nah, kita introducing sama ilmu faraid. Ilmu faraid itu adalah ilmu yang membahas tentang berbagai macam hal dalam pembagian harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya atas dasar ketentuan yang tertetapkan dalam kitab Allah. Kemudian pembuat, objek, dan faedah ilmunya. Siapa sih pembuatnya? Tentu Allah dong. Objeknya pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerima. Kemudian faedahnya adalah dapat memberikan hak ahli waris atas harta peninggalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Al-Hikmah, dan Al-Qiyas. Nah, setelah itu ada apa lagi sih? Dasar-dasar ilmu faraid berdasarkan Al-Quran, yaitu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11-12 dan ayat 176. Kemudian Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mana berbunyi Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hiqqu faraidu bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakarin rawahu Bukhari. Nah, yang mana artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak sesudah itu sisanya diutamakan untuk orang laki-laki atau ashabah. Nah, kemudian ada hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid, yaitu hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid adalah fardu ain, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Nah, setelah itu ada apa lagi sih? Ada harta peninggalan. Yang pertama yaitu harta peninggalan. Kita pengertian dulu yuk. Harta peninggalan menurut bahasa yaitu sesuatu yang ditinggalkan. Sedangkan menurut istilah adalah harta peninggalan mayat secara mutlak, baik harta tersebut masih berhubungan dengan orang lain maupun tidak. Yang kemudian ada hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan. Yang pertama, biaya perawatan mayit. Nah, setelah mayit itu meninggal, tentu harta-hartanya digunakan terlebih dahulu untuk perawatan mayit, untuk beli kain kafan, memandikan, kemudian pemakamannya, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua ada melunasi hutang-hutang mayat. Nah,
apabila si mayitnya ini punya hutang dulunya, nah itu hendaknya hartanya digunakan untuk menyaur hutang si mayit terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menunaikan wasiat mayat maksimal 1/3 dari harta peninggalan kepada selain ahli waris atau ahli waris yang tidak menerima warisan. Yang terakhir, pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Oke, kemudian kita akan lanjut ke sumber berikutnya, pewarisan. Oke, ada apa sih di pewarisan itu? Kita ke pengertian terlebih dahulu. Warisan merupakan istilah ilmu faraid, adalah perpindahan milik atas harta peninggalan kepada ahli waris yang masih hidup di saat mayat meninggal. Harta peninggalan tersebut mencakup hak yang ada nilai ekonominya menurut syariat Islam. Kemudian syarat-syarat pewarisan. Yang pertama, meninggalnya pewaris disebut mawaris, baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal seperti orang meninggal. Nah, ketika ada orang yang meninggal dan itu memang benar-benar meninggal, jadi meninggalnya nggak bohongan ya. Kemudian hidupnya ahli waris, baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan hidup semenjak meninggalnya mayat sekalipun sebentar. Nah, ahli warisnya pun harus orang yang hidup. Nah, kalau misal nih ada orang yang meninggal, terus saudaranya selama 15 tahun gak tahu kemana, kemudian oleh negara dinyatakan meninggal, nah dia itu tidak tercantumkan. Nah, kalau yang lain misal, nah setelah si mayit ini meninggal, kemudian selang beberapa bulan kemudian neneknya meninggal karena mungkin terlalu sedih cucunya yang meninggal itu. Nah, sebelumnya itu neneknya tetap kebagian harta warisan. Kemudian yang terakhir, dapat diketahui status atau kedudukan dalam pembagian harta peninggalan seperti sebagai anak, bapak, ibu maupun yang lainnya. Oke, selanjutnya sebab-sebab pewarisan. Ada apa sih sebab pewarisan itu?
Oke, di dalam sebab pewarisan ada korobah, yaitu mempunyai hubungan pertalian nasab dengan mayat seperti orang tua, garis keturunan ke atas, bapak dan ibu, kakek dan nenek. Kemudian anak, garis keturunan ke bawah, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Kemudian family, garis keturunan menyamping, yaitu saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan kandung, seayah, keponakan, paman, saudara sepupu. Kemudian yang kedua ada akdun nikahi sahih, yaitu melangsungkan akad pernikahan secara sah menurut syariat Islam. Mereka statusnya sebagai suami dan istri. Kemudian yang terakhir, walaun, berjasa memerdekakan hamba. Orang yang memerdekakan hamba disebut mu'tiq, laki-laki yang memerdekakan hamba, dan mu'tiqoh, perempuan yang memerdekakan hamba. Mereka berdua dapat menerima warisan dari hamba yang pernah memerdekakan dengan syarat hamba yang dimerdekakan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Oke, lanjut ya teman-teman. Penghalang pewarisan, siapa sih yang gak dapat warisan itu? Nah, sesuatu yang dapat menghalang-halangi ahli waris mendapatkan warisan. Yang pertama, perbedaan agama. Kedua, keluar dari Islam. Yang ketiga, perbudakan. Yang terakhir, pembunuhan. Jadi, apabila ada seorang yang murtad dari keluarga muslim, dia tidak dapat harta warisan ya. Kemudian apabila dia membunuh ahli waris, atau misal ayah membunuh, misal nih seorang anak membunuh ayahnya, nah anak ini gak dapat harta warisan. Oke, selanjutnya kita bicara tentang macam-macam pewarisan. Ada berapa sih macam-macam pewarisan itu? Jadi pewarisan itu ada dua teman-teman, ada bagian pasti sama bagian taksib atau bagian yang tidak pasti. Bagian pasti disebut fardun, yaitu bagian yang ditentukan kadarnya dari harta peninggalan kepada ahli waris tertentu. Bagian tersebut tidak terjadi penambahan dari bagian asalnya kecuali dalam kasus rod, dan tidak terjadi pengurangan kecuali kasus aul. Nah, kemudian bagian taslim itu merupakan bagian yang tidak ditentukan kadarnya dengan pasti. Bagian sisa kadarnya baru jelas setelah diketahui kadar bagian pastinya.
Oke, selanjutnya kita bicara tentang asal masalah dan pembulatannya. Asal masalah merupakan menetapkan bilangan terkecil yang dapat menghasilkan bagian pasti secara bulat atau tidak pecahan, yaitu 2, 4, dan 8, 3 dan 6, 12 dan 24. Oke, sudah bingung atau masih bingung teman-teman? Kita tambah lagi ya. Perbandingan penyebut bilangan pasti, yaitu mumatsanah, mudahalah, mubayyanah, muwaqafah. Mumatsanah merupakan menurut istilah yaitu dua bilangan atau lebih yang sama, contohnya 2 dengan 2 dan 3 dan 3. Kemudian mudahalah yaitu merupakan dua bilangan atau lebih. Mudahalah merupakan dua bilangan atau lebih. Bilangan yang besar dapat dibagi habis oleh bilangan yang kecil, contohnya 2 dengan 4 dan 3 dan 6. Mubayyanah yaitu bilangan atau lebih. Bilangan yang besar tidak dapat dibagi habis oleh yang kecil, dan tidak pula terdapat bilangan ketiga yang dapat membagi kedua bilangan tersebut, contohnya 2 dengan 3 dan 3 dengan 4. Nah, yang terakhir muwaqafah, dua bilangan atau lebih. Bilangan yang besar tidak dapat dibagi oleh bilangan yang kecil, namun terdapat bilangan ketiga yang dapat menghalangi keduanya, contohnya 4 dengan 6 dan 6 dengan 8. Okay, let's see the example of mumatsanah. Itu ada ahli waris sama adik perempuan, bagiannya setengah-setengah. Nah, asal masalahnya 2, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1 bagian. Adik perempuan juga asal masalahnya 2 dibagi bagiannya 1/2, maka bagiannya adalah 1 ditambah 1 sesuai dengan asal masalah ya, 2. Oke, penjelasannya penyebutnya 2 dan 2. Salah satunya yaitu 2 menjadi asal masalah. Kemudian kita lanjut, let's see the example of mudahalah. Yaitu ada ahli waris, seorang istri, anak perempuan, dan adik perempuan. Bagiannya adik seorang istri 1/4, anak perempuan 1/2, adik perempuan dapat sisa. Asal masalahnya dari bagian tersebut ada 4 sama 2, maka didapatkan asal masalah 4. Jadi 4 dibagi 4 bagiannya 4 dibagi 4 1. Asal masalah lagi dibagi bagiannya 4 dibagi setengah dapat 2. Nah, kita udah dapat angka 1 dan 2. Untuk jadi sesuai sama asal masalah, maka sisanya dapat 1. Sesuai sama asal masalah ya. Penjelasannya, penyebut 4 dan 2. Bilangan yang besar yaitu 4. Nah, 4 tadi yang menjadi asal masalah. Okay, let's see the example of mubayyanah. Di sini ada 3 ahli waris. Ada seorang istri, ibu, saudara laki-laki. Maka bagiannya 1/4, 1/3 sama sisa. Ada 1/4 sama 1/3, maka asal masalahnya 12. 12 dibagi 4 dapatnya 3. Kemudian 12 dibagi 3 dapatnya 6. Maaf ya teman-teman, saya salah ketik. Nah, kita udah dapat
6 sama 3, 9. Untuk jadi 12, maka sisanya 3. Oke, istri mendapat 1/4, ibu 1/3, saudara laki-laki sisa. Terdapat menyebut 4, 3. Hasil perkalian dari 4 dan 3 yaitu 12. Menjadi asal masalahnya 12. Oke, untuk yang terakhir, let's see the example of muwakofah. Nah, di muwakofah itu ada ahli waris istri, anak, sama cucu. Asal bagiannya yaitu 1/8, setengah, sama 1/6. Asal masalahnya 24. Ada karena ada angka 8, 2, dan 6. Jadi 24 dibagi 8 sama dengan 3, 24 dibagi 2 sama dengan 12, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, untuk dapat sesuai asal masalah, maka ada 3, 12 sama 4, sisanya 5. Oke, untuk penjelasannya, penyebutnya ada angka 8, 2, dan 6. Bilangan 2 diwakili 8 atau 6, yang jadi perbandingan hanya 8 dan 6. 8 dibagi 2 sama dengan 4, 4 kali 6 sama dengan 24, 6 bagi 2, 3, 3 kali 8, 24. Bilangan 24 menjadi asal masalahnya. Nah, oke teman-teman, thanks a lot for your watching. And so far any question, if you have any question, jika kalian ada pertanyaan atau kurang paham, you can find me at Nurul Badriah in my name. You can personal contact on my WhatsApp. Okay, thanks for your watching. And for the next lesson, we will learn about rod and owl. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang rod dan owl. Okay, thanks for watching, and that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.